Balik lagi ke channel kepoinsaham.com. Pada hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan tahunan Indofood Sukses Makmur TPK. Guna mengetahui tren tahunannya, kita akan menggunakan data terbaru, yaitu laporan tahunan tahun 2024, dikombinasikan dengan laporan triwulanannya, yang saat ini yang terbaru adalah laporan keuangan kondisi kuartal 3 tahun 2025. Teman-teman yang mengikuti channel ini, kalian akan mendapatkan penghitungan nilai wajar saham sebagai referensi dan pelajaran dalam pengambilan keputusan investasi saham di Bursa Efek di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, pertama kita akan membahas terkait dengan pendahuluannya. Investasi saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang mampu memberikan potensi imbal hasil tinggi dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain juga mengandung risiko yang tidak kecil. Untuk dapat berinvestasi dengan bijak, seorang investor perlu memahami bahwa harga saham tidak hanya ditentukan oleh faktor teknikal, tetapi juga oleh kondisi fundamental perusahaan serta dinamika ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi langkah penting dalam menilai kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan suatu emiten, termasuk perusahaan besar seperti PT Indofood Sukses Makmur. Artikel ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana faktor makroekonomi, baik domestik maupun global, mempengaruhi sektor industri konsumsi di Indonesia, khususnya subsektor makanan dan minuman, yang menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional. Melalui pendekatan yang sistematis, pembahasan dimulai dari analisis ekonomi makro domestik dan global, kemudian dilanjutkan dengan profil industri consumer, serta market analysis pada subsektor makanan dan minuman. Bagian inti dari artikel ini akan berfokus pada analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada triwulan 3 tahun 2025 untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan kinerja keuangan yang solid di tengah perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, kinerja Indofood juga akan dibandingkan dengan sejumlah kompetitornya di industri yang sama guna memperoleh gambaran posisi kompetitif perusahaan. Sebagai pelengkap, pembahasan akan ditutup dengan penjelasan dan penghitungan valuasi saham atau stock valuation. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai potensi investasi saham Indofood, tidak hanya dari sisi fundamental perusahaan saja, tetapi dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Eh, Menurut data Bursa Efek Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran signifikan dalam struktur kepemilikan dan aktivitas perdagangan saham. Jika pada tahun 2012 investor asing menguasai sekitar 80% nilai transaksi di pasar saham, kini proporsinya telah berubah. Per April tahun 2024, data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa porsi investor domestik telah meningkat secara signifikan, bahkan mendominasi lebih dari 60% nilai transaksi harian di bursa. Meskipun demikian, masih banyak investor lokal yang cenderung mengikuti tren dan keputusan investor besar tanpa dibekali pemahaman yang cukup terhadap analisis fundamental saham yang mereka perdagangkan. Banyak investor lokal masih menerapkan prinsip kuno dalam perdagangan saham, yaitu membeli ketika harganya naik dan menjual ketika harganya turun. Pola seperti ini yang lebih didorong oleh emosi dan tren sesaat dibandingkan analisis yang rasional terbukti seringkali tidak efektif. Dalam banyak kasus, strategi ini justru berujung pada kerugian signifikan. Kami meyakini bahwa selama investor masih mengikuti pola lama dan kebiasaan ikut-ikutan tanpa pemahaman yang memadai, mereka tidak akan mampu bertahan lama di pasar dan berisiko mengalami kerugian yang besar dan konsisten. Artikel ini, lewat video ini, tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip dasar analisis fundamental, tetapi juga menyediakan perhitungan harga wajar saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasi
Melalui pendekatan ini, pembaca dapat memahami nilai intrinsik suatu saham berdasarkan kinerja keuangan dan prospek perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan berinformasi. Beberapa metode umum yang digunakan dalam analisis harga wajar saham antara lain price to earning ratio, kita bandingkan dengan price to earning ratio industri sejenisnya. Price to book value, kita bandingkan dengan price to book value industri sejenisnya. Discounted cash flow, dan dividen discount model. Metode-metode ini membantu investor menilai apakah suatu saham berada pada harga yang wajar, terlalu mahalkah, atau terlalu murah, sehingga keputusan investasi tidak didasarkan hanya pada spekulasi semata, melainkan pada analisis yang mendalam dan objektif. Lebih jauh lagi, artikel ini, lewat video ini tentunya, diharapkan dapat membantu investor mengembangkan sudut pandang yang lebih matang dan mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor pribadi, informasi terkini, serta intuisi. Meskipun demikian, penulis dan penyaji menyadari bahwa artikel ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya alat yang paling akurat dalam pengambilan keputusan investasi. Analisis harga wajar sebaiknya digunakan bersama dengan pengetahuan lain, seperti pemahaman terhadap reaksi pasar, perkembangan berita terbaru, kemampuan membaca dan menginterpretasikan tren harga wajar saham, maupun tren industri yang secara historis, serta dampak skala ekonomi perusahaan terhadap kinerja keuangan dan tingkat persaingan di industri terkait. Namun, dengan memperoleh estimasi nilai wajar saham, investor akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Artikel ini, lewat video ini, dirancang untuk memudahkan pembaca, khususnya investor pemula, dalam mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis pada analisis fundamental. Kami berharap bahwa artikel ini memberikan kontribusi yang berarti bagi investor lokal dalam membangun pemahaman yang kuat dan berkelanjutan dalam dunia investasi saham. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang analisis ekonomi makro dalam lingkup domestik atau nasional. Seluruh analisis yang kami sajikan dalam artikel ini didasarkan pada fakta-fakta yang dipublikasikan oleh lembaga resmi yang berwenang di pasar modal, terutama laporan keuangan triwulan emiten yang disertai catatan auditor independen. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kinerja masing-masing emiten, kami akan lebih dahulu mengulas kondisi ekonomi makro yang terjadi di pasar domestik sepanjang tahun 2024 sebagai konteks penting yang mempengaruhi kinerja sektor dan perusahaan secara keseluruhan. Bursa Efek Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang cukup pesat selama 3 tahun terakhir, di mana IHSG sempat mencapai rekor tertinggi di level 7.910 pada bulan September tahun 2024. Namun menjelang akhir tahun 2024, IHSG mengalami koreksi tajam. Dalam kurun waktu 3 bulan setelah mencapai puncak tersebut, indeks anjlok sebesar sekitar 13% dan turun ke level 6.931. Setelahnya, IHSG terus bergerak di bawah kisaran 6.900, mencerminkan tekanan pasar yang cukup kuat pada indeks tersebut. Selanjutnya, berdasarkan data statistik di bawah ini, terlihat bahwa perdagangan saham di Indonesia masih didominasi oleh investor asing ya pada tahun 2005 sampai 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia pada periode tersebut masih didominasi oleh investor luar negeri, terutama pada saat krisis melanda Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008, ketika ekonomi global sedang goyah, pasar Indonesia justru tampil sebagai salah satu investasi yang menjanjikan, mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ada pergeseran nih. Berbeda dengan grafik pada periode 2005 sampai dengan 2013 yang menunjukkan dominasi investor asing dalam aktivitas investasi saham, data pada 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2024,
memperlihatkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur kepemilikan pasar modal Indonesia. Jika sekitar 15 tahun yang lalu, investor asing menguasai sebagian besar nilai perdagangan maupun kepemilikan aset saham, maka sejak tahun 2020 tren tersebut mulai berubah grafik. Grafik CBS ini bisa didapatkan dari web resmi IDX, menunjukkan bahwa porsi kepemilikan investor domestik terus meningkat secara konsisten, mendominasi nilai aset saham, mencapai nilai 56,96% pada tahun 2024. Sementara itu, meskipun sempat mengalami peningkatan pada 2023, porsi kepemilikan asing kembali menurun. Pergeseran ini menandakan bahwa pasar modal Indonesia kini semakin bertumpu pada kekuatan investor lokal, baik dari sisi transaksi perdagangan maupun kepemilikan sahamnya dalam jangka panjang seperti itu. Jadi memang setiap tahun trennya mengalami peningkatan yang didominasi oleh investor lokal. Oke, selanjutnya analisis makro selanjutnya kita bandingkan dengan Indonesia Government Bond Yield atau yield surat utang negara. Statistik di bawah ini mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Pada semester 2 tahun 2024, perekonomian masih menunjukkan pelemahan yang tercermin dari peningkatan yield surat utang negara atau government bond yield. Kenaikan yield ini mengindikasikan bahwa investor mulai mengalihkan portofolio mereka dari pasar modal ke instrumen pasar uang yang dianggap lebih aman dalam kondisi ketidakpastian. Meskipun demikian, pada bulan September tahun 2024, sempat terjadi penurunan yield surat utang negara yang mengisyaratkan bahwa investor pada periode tersebut kembali mengalihkan sebagian dananya dari pasar uang ke pasar modal, mencerminkan adanya harapan pemulihan dalam waktu dekat. Namun yield surat utang negara tersebut kembali meningkat pada akhir tahun 2024. Ketika kita bandingkan dengan IHSG, berikut ini merupakan ilustrasi pergerakan yield surat utang negara yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru dibandingkan dengan pergerakan IHSG ditunjukkan oleh grafik warna ungu. Pada periode Januari 2023 hingga Desember 2024, yang disimulasikan bersama pergerakan IHSG. Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa IHSG sangat sensitif. Jadi ketika yield surat utang negara ini turun, maka IHSG naik. Ketika yield surat utang negara ini naik, maka IHSG turun. Korelasinya seperti itu. Pada semester 2 tahun 2023 dan semester 2 2024, penurunan yield surat utang negara direspon positif oleh pasar, ditandai dengan lonjakan signifikan pada IHSG. Namun memasuki tahun 2025, grafik menunjukkan adanya peningkatan yield surat utang negara yang cukup tajam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi terjadinya pelemahan IHSG yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025 seiring dengan pergeseran preferensi investor ke instrumen yang lebih aman. Karena mau bagaimanapun, obligasi surat utang negara itu lebih aman ya, karena dijamin oleh negara. Selanjutnya, untuk kondisi ekonomi makro, berikut kami sajikan indikator ekonomi domestik yang menggambarkan penyebab terjadinya gejolak pada bursa saham sepanjang periode laporan tahunan tahun 2024 kemarin. Pada Desember 2024, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 1,57%, bagus, menunjukkan tren menurun sejak awal tahun dan berada di level yang relatif rendah serta stabil. Penurunan inflasi ini mencerminkan tekanan harga yang mereda, terutama didorong oleh kestabilan harga komoditas pangan seperti minyak goreng, beras, dan cabai. Kondisi inflasi yang terkendali ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan yang memang dilakukan pada Januari 2025.
Kebijakan penurunan suku bunga ini tentunya berdampak positif terhadap pasar modal karena menurunkan biaya pinjaman dan meningkatkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang mendorong investor untuk kembali masuk ke instrumen berisiko seperti saham. Sebagaimana terlihat dari penguatan IHSG pasca penurunan suku bunga tersebut. Dapat dilihat bahwa inflasi Indonesia sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 mengalami tren penurunan. Inflasi yang sehat itu berkisar antara 1,5 sampai dengan 3%. Sepanjang tahun 2024 hingga tahun 2025, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 70 reverse repo rate sempat mengalami kenaikan hingga mencapai 6,25% sebelum akhirnya diturunkan menjadi 5,75% pada Januari 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga pada pertengahan 2024 sempat menekan kinerja indeks harga saham gabungan karena meningkatnya biaya pinjaman dan terjadinya eh, peralihan dana investor ke instrumen berbunga tetap seperti obligasi dan deposito. Meskipun IHSG sempat mencatat rekor tertinggi di level 7.905 pada September 2024, indeks tersebut kemudian melemah hingga menyentuh level 7.079 di penghujung tahun. Namun, ketika Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga pada Desember 2024, sentimen positif segera muncul di pasar. Pemangkasan suku bunga pada Januari 2025 langsung direspon optimis oleh pelaku pasar, sehingga terlihat dari penguatan IHSG sebesar 1,8%. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan pelonggaran moneter berhasil memulihkan kepercayaan investor dan kembali mendorong aktivitas di pasar saham. Selanjutnya, jika kita lihat dari mata uang, berikut ditampilkan grafik kurs USD IDR tahun 2024, di mana menunjukkan fluktuasi ya, naik turun, naik turun. Menunjukkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan tren pelemahan yang dominan, gitu. Jadi melemah, rupiah terhadap dolar melemah dilihat dari peningkatan harga dari 1 USD menjadi 16 ribuan. Grafik USD IDR tahun 2024 menunjukkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan tren pelemahan yang dominan. Pada paruh pertama tahun 2024, rupiah mengalami depresiasi sehingga mencapai puncak sekitar bulan Juni tahun 2024. Lalu sempat menguat tajam pada Agustus sampai dengan September sebelum kembali melemah secara bertahap hingga akhir tahun menyentuh kisaran 6.574 per dolar Amerika Serikat pada Desember 2024. Pelemahan rupiah ini dapat menekan pasar modal, terutama saham-saham emiten yang bergantung pada impor atau memiliki utang dalam mata uang asing. Meski demikian, penguatan sementara rupiah di kuartal ketiga bertepatan dengan inflasi rendah dan ekspektasi penurunan suku bunga yang memberi dorongan sementara bagi IHSG. Secara keseluruhan, volatilitas nilai tukar menambah ketidakpastian bagi investor. Namun, penurunan suku bunga pada awal tahun 2025 membantu mengimbangi tekanan dari depresiasi rupiah terhadap pasar saham domestik. Selanjutnya, jika dilihat dari grafik posisi cadangan devisa Indonesia dari bulan Januari hingga Desember 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari sekitar 139 miliar dolar pada April ke lebih dari 154 miliar dolar di akhir Desember. Setelah sempat menurun pada kuartal pertama, cadangan devisa mulai meningkat tajam sejak bulan Mei, mencerminkan arus masuk devisa yang kuat seperti dari ekspor, investasi asing, dan penerbitan surat utang pemerintah. Kenaikan ini mengindikasikan stabilitas eksternal yang membaik serta kemampuan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dari perspektif pasar saham, tingginya cadangan devisa memberikan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi makro Indonesia, mengurangi risiko nilai tukar dan mendukung sentimen positif di pasar modal
terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti itu. Selanjutnya, jika dilihat dari posisi utang luar negeri, sepanjang tahun 2024, posisi utang luar negeri bruto Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan nilai mendekati USD 415 miliar US dollar di akhir tahun. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kebutuhan pembiayaan dari sektor pemerintah dan swasta, baik untuk menutup defisit fiskal maupun mendukung proyek pembangunan. Dari sisi pasar saham, lonjakan utang luar negeri dapat menimbulkan kekhawatiran investor terhadap beban pembayaran utang di masa depan, terutama jika nilai tukar rupiah melemah. Namun selama utang tersebut digunakan untuk menghasilkan kegiatan yang produktif dan didukung oleh cadangan devisa yang kuat, seperti yang juga terjadi di tahun yang sama, dampaknya terhadap pasar saham bisa tetap terkendali dan bahkan memberikan sinyal yang positif terhadap prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Selanjutnya, jika dilihat dari neraca transaksi berjalan atau current account di Indonesia, mengalami defisit di seluruh kuartal pada tahun 2024, dengan tren defisit yang cukup dalam, terutama pada kuartal kedua. Selanjutnya membaik pada kuartal ketiga, membaik lagi di kuartal keempat. Defisit ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kas arus masuk dan kas arus keluar dan jasa dan pendapatan, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah serta memperbesar ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Bagi pasar saham, defisit transaksi berjalan yang berkelanjutan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas makroekonomi dan memicu arus keluar modal asing, terutama dari sektor saham. Namun demikian, dampak negatif dari sini bisa diredam apabila didukung oleh cadangan devisa yang kuat dan kebijakan moneter yang responsif, seperti yang terjadi pada akhir tahun 2024 saat suku bunga diturunkan untuk mendukung pertumbuhan. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 menunjukkan dinamika yang kompleks, namun sebenarnya saling berkorelasi atau berkaitan erat dalam mempengaruhi pergerakan pasar saham. Inflasi yang terkendali dan berada di level rendah sebesar 1,57% pada akhir tahun 2024 memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 5,75% pada Januari 2025. Langkah langkah ini disambut positif oleh pelaku pasar karena menurunkan biaya pinjaman dan mendorong likuiditas ke aset berisiko seperti saham. Meskipun sebelumnya IHSG sempat tertekan karena akibat kenaikan suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh 16.574 per dolar AS pada tahun 2024, respon positif terhadap penurunan suku bunga dan ekspektasi pemulihan pertumbuhan ekonomi mampu mengangkat kembali indeks saham domestik. Ketidakpastian akibat fluktuasi rupiah dan defisit transaksi berjalan tetap menjadi risiko, apalagi disertai lonjakan utang luar negeri hingga mendekati 415 miliar dolar yang berpotensi memicu kekhawatiran investor terhadap beban eksternal. Namun, sentimen pasar tetap terjaga berkat posisi cadangan devisa yang meningkat signifikan hingga lebih dari 154 miliar dolar, memberikan keyakinan terhadap stabilitas ekonomi dan kapasitas pemerintah dalam menjaga ketahanan sektor eksternal. Dengan demikian, meskipun tantangan global dan domestik masih membayangi, kombinasi inflasi rendah, pelanggaran moneter, dan ketahanan eksternal menjadi penopang utama yang menjaga daya tarik pasar saham Indonesia di mata investor. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita kaji analisis ekonomi makro secara domestik, kita kaji analisis ekonomi makro secara global. Bagaimana kondisi ekonomi makro secara global? Sepanjang tahun 2024, yield obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury tercatat turun signifikan dari 6,11% menjadi 4,3% atau mengalami penurunan sekitar 30%.
Penurunan yield ini memiliki makna tentunya. Yield yang turun menandakan bahwa harga obligasi Amerika Serikat naik, yang biasanya terjadi ketika investor global mencari aset aman atau safe haven. Di tengah ketidakpastian atau saat ekspektasi inflasi dan suku bunga turun, dalam hal ini pasar menginterpretasikan bahwa inflasi di Amerika Serikat mulai terkendali dan The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya. Situasi ini memberikan sinyal bahwa kondisi moneter global akan lebih longgar dan pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas secara keseluruhan. Bagi perekonomian dunia, turunnya yield US Treasury membuat dolar AS cenderung melemah dan mendorong arus modal keluar dari Amerika Serikat menuju negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Likuiditas global yang meningkat serta kecenderungan pelemahan dolar Amerika Serikat mendorong kenaikan harga komoditas dan membuat aset-aset berisiko seperti saham di pasar berkembang menjadi lebih menarik. Ini berdampak langsung pada pasar saham Indonesia. Dengan suku bunga global yang melandai, investor asing mulai kembali masuk ke pasar Indonesia, meningkatkan permintaan terhadap saham dan mendorong penguatan indeks harga saham gabungan. Sepanjang tahun 2024, IHSG sempat mengalami penguatan dari sekitar 7.200 pada bulan Januari hingga menyentuh angka 7.900 di bulan September, sebelum akhirnya turun kembali di 7 ribuan pada akhir 2024. Pemerintah Indonesia terlihat kurang mampu untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global, sehingga tidak mengherankan jika IHSG turun tajam dari 7.900 pada bulan September 2024 ke level 7.000 pada bulan Desember, sejalan dengan pelemahan kurs rupiah dari 15.134 menjadi sekitar 16.000 per USD. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang profil sektor industri consumer non-cyclical, di mana IHS Indofood Sukses Makmur berada di sektor industri consumer non-cyclical. Terlihat pada indeks IDX sektor non-cyclical selama bulan Januari sampai Desember 2024 naik sampai dengan titik puncak di angka 776,67 lalu menurun di titik 705,09 dengan penurunan sedalam 9,21%. Pada laporan Vaksin Indeks Indonesia di Stock Exchange (DX) Desember 2024, sektor konsumer non-cyclical di Bursa Efek Indonesia didominasi oleh 10 perusahaan besar. Yang pertama ada Indofood, yang kedua ada Charles Pokpen, yang ketiga ada ICBP, yang keempat ada Alfamart, yang kelima ada Unilever, yang keenam ada Capva, yang ketujuh ada Mayora, yang kedelapan ada Cimori, yang kesembilan ada Siantartop, dan yang terakhir ada HM Sampurna. Dengan nilai kapitalisasi pasar free float ya mencapai 117,62 triliun atau 63,62% dari total sektor sejenis. Perusahaan terbesar yang paling berpengaruh adalah Indofood Sukses Makmur yang sekarang kita bahas. Selanjutnya ada Caron Pokpen Indonesia, ada Indofood GBP, dan Sumber Varia Trijaya, masing-masing menyumbang lebih dari 8% bobot indeks. Perusahaan lain seperti Unilever, Java, Mayora, dan Cisarua Mountain Dairy memiliki bobot sekitar 5% dan menunjukkan peran penting dalam subsektor kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Siantar Top dan HM Sampurna menambah variasi meski kontribusinya lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak perusahaan di sektor ini, kekuatannya masih terkonsentrasi pada beberapa pemain lama saja. Selanjutnya kita akan menganalisis pasar di sektor konsumer non-cyclical, khususnya di 10 perusahaan terbesar saja, karena sudah mempengaruhi 63% tadi. Emiten pada subsektor ini bervariasi dari emiten berskala kecil, menengah, dan besar. Kinerja emiten juga bervariasi. Beberapa emiten berskala kecil mulai menunjukkan kenaikan kinerja yang pesat pada periode terakhir. Meskipun demikian, kinerja terakhir mereka tetap tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk memprediksi kinerja ke depannya. Tetapi perlu pembuktian setiap kuartal ke depan apakah kinerja mereka stabil dengan pertumbuhan yang meningkat.
Sedangkan emiten yang berskala besar hampir semua memiliki fundamental kinerja yang makin kuat. Salah satu kunci keberhasilan emiten besar adalah franchise atau merek produk mereka yang kuat, ditambah dengan jaringan distribusi yang luas, pencitraan produk yang baik, dan pengelolaan yang profesional. Dengan kinerja laba yang bertumbuh pesat, mereka berhasil melakukan efisiensi operasional dan menurunkan investasi modal mereka tanpa mengorbankan pertumbuhan atau bersih. Salah satu kendala emiten berskala kecil dan menengah adalah besarnya investasi modal untuk pengembangan kapasitas produksi, pemasaran, dan distribusi, di mana pembiayaan tersebut umumnya berasal dari bank, di mana hutang akan membumbung tinggi, sedangkan investasi pengembangan lebih menang dibiayai oleh investor strategis atau IPO. Sehingga beban pengembalian investasi bersumber pada besar atau kecilnya dividen yang dibagikan. Pasar makanan dan minuman mulai dari produk kebutuhan pokok sampai makanan dan minuman premium mampu meraih hampir seluruh lapisan segmen pasar. Keterbukaan pada era informasi seperti saat ini, di mana banyak media sosial yang beroperasi dan meningkatnya belanja iklan untuk subsektor ini karena emiten dan pengusaha makanan dan minuman yakin akan kekuatan media iklan untuk menjaring para konsumen membeli produk mereka. Meskipun demikian, banyak produk-produk luar negeri yang melakukan ekspansi ke pasar Indonesia, baik secara langsung atau kemitraan dengan pengusaha lokal. Dan mereka juga menggunakan media iklan melalui media sosial, TV, media cetak, billboard, dan seterusnya. Emiten berskala besar tidak secara intensif beriklan di media, tetapi lebih fokus kepada kekuatan distribusinya. Peran pemerintah melalui lembaga pengawasan obat dan makanan cukup baik, sehingga produk lokal terlindung dari produk asing atau yang tidak melalui proses pengawasan pemerintah. Pada situs Bursa Efek Indonesia, tercatat ada 41 emiten yang bergerak di sektor consumer non-cyclicals, dengan didominasi oleh 10 perusahaan besar yang memiliki free float sebesar 117,42 triliun rupiah. Berikut adalah perbandingan sebuah emiten dilihat dari pertumbuhan ekuitas selama 10 tahun terakhir. Grafik di atas memperlihatkan perkembangan total ekuitas beberapa perusahaan sektor consumer non-cyclicals di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Indofood Sukses Makmur terlihat paling dominan dengan ekuitas yang terus meningkat hingga mencapai sekitar 67,5 triliun pada tahun 2025, disusun oleh Indofood CPP sekitar 43 triliun dan sumber Alvaria Trijaya sekitar 41 triliun rupiah. Java berada di posisi menengah dengan kisaran 16 triliun, sementara Unilever relatif stagnan di angka 14 triliun. Perusahaan lain seperti Mayora, Cisarua, Mountain Dairy, dan Siantar Top memiliki ekuitas lebih kecil di bawah 10 triliun rupiah. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekuitas sektor konsumsi di Indonesia masih didominasi oleh pemain besar seperti Indofood, Sukses Makmur, Indofood CPP, dan Sumber Alfa Ria. Sedangkan perusahaan lainnya bertumbuh dengan skala yang lebih terbatas. Selanjutnya kita lakukan analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kita harus tahu dong profil singkat Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood adalah perusahaan total food solution yang menjalankan operasional dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang dipasarkan. Kegiatan usahanya terbagi ke dalam beberapa lini bisnis, yaitu agribisnis, di mana menghasilkan produk seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. Indofood CPP memproduksi mie instan, produk susu dairy, makanan ringan, serta nutrisi makanan khusus. Bogasari menghasilkan tepung terigu, pasta, dan produk maritim. Jaringan distribusi yang mengelola jaringan distribusi untuk menyalurkan produk ke konsumen akhir. Selanjutnya untuk analisis laporan laba rugi perusahaan dapat dilihat bahwa pada grafik di atas menunjukkan bahwa pendapatan PT Indofood Sukses Makmur mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2024.
Pada tahun 2016, pendapatan tercatat sebesar 66,75 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, pendapatannya meningkat menjadi 115,79 triliun. Dengan demikian, dalam periode tersebut, pendapatan perusahaan tumbuh sebesar 73,47%. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, beban pokok penjualan PT Indofood Sukses Makmur juga menunjukkan peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2016 sampai dengan 2024. Ini Cara pendapatan bentuknya minus ya. Pada tahun 2016, beban pokok penjualan tercatat sebesar 47,32 triliun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 75,65 triliun pada tahun 2024 atau naik sebesar 59,87%. Selanjutnya dari sisi laba kotor diperoleh dari selisih antara pendapatan dan total beban pokok penjualan. Walaupun beban pokok penjualan GoFood meningkat signifikan, laba kotor perusahaan tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2024. Laba kotor meningkat dari 19,43 triliun rupiah pada tahun 2016 hingga menjadi 40,14 triliun rupiah pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 106,59%. Hal ini terjadi karena kenaikan pendapatan baik dari sisi persentase maupun nilai nominal jauh lebih besar dibandingkan peningkatan beban pokok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indofood berhasil meningkatkan nilai penjualan dan efisiensi dalam proses produksinya. Selanjutnya jika dilihat dari laba usaha, ini juga meningkat signifikan. Sejalan dengan laba kotor, laba usaha dari Indofood Sukses Makmur juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada periode 2016 hingga tahun 2024, laba usaha INDF meningkat dari 8,29 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 23,09 triliun rupiah pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 178,53%. Meningkat sangat signifikan dan stabil. Jika dilihat dari laba bersih PT Indofood juga menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2024. Dari 5,27 triliun pada 2016, laba bersih naik menjadi 13,08 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 148%. Berdasarkan laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur, periode 2016 sampai dengan 2024, kinerja perusahaan menunjukkan tren peningkatan dengan penjualan yang tumbuh signifikan. Selain itu, efisiensi perusahaan juga semakin baik, terlihat dari laba bersih yang meningkat sebesar 148,20%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang sebesar 73,47%. Selanjutnya kita lakukan analisis laporan keuangan. Total aset PT Indofood Susek Makmur meningkat signifikan sepanjang periode 2016 hingga tahun 2024 dengan lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Nilai total aset naik dari 82,18 triliun pada 2016 menjadi 201,71 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 145,45%. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, sekaligus menunjukkan potensi keuntungan yang lebih besar bagi investor. Selain itu, tren positif ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pasar dan nilai saham INDF, Indofood Sukses Makmur di masa mendatang. Nilai aset lancar PT Indofood Sukses Makmur pada periode 2016 hingga tahun 2024 juga meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016, aset lancar tercatat sebesar 28,99 triliun. Kemudian naik menjadi 79,77 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 175,16%. Peningkatan aset lancar pada perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan laba,
penambahan modal di sektor, peningkatan piutang, atau penjualan aset lain untuk menghasilkan kas. Aset lancar sendiri merupakan aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Contohnya, kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, serta investasi jangka pendek. Dalam kasus Indofood Sukses Makmur, pertumbuhan aset lancar sejalan dengan peningkatan laba bersih selama periode tersebut. Perbandingan antara aset lancar dan utang lancar disebut dengan current ratio. Current ratio di atas satu menunjukkan kondisi keuangan yang sehat karena perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2024, INDF memiliki current ratio sebesar 79,77 triliun dibanding 37,09 triliun atau sebesar 2,15. Artinya berdasarkan neraca keuangan, INDF atau Indofood Sukses Makmur pada kuartal 3 tahun 2025 berada dalam kondisi sehat dan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan mengandalkan aset lancarnya. Selanjutnya, jika dilihat dengan total kewajiban jangka pendek atau liability jangka pendeknya dari 2016 sampai 2024 juga menunjukkan peningkatan. Kewajiban jangka pendek adalah utang atau kewajiban keuangan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban ini dikenal sebagai liabilitas lancar dan biasanya berasal dari aktivitas operasional harian, seperti utang dagang, gaji yang terutang, pinjaman jangka pendek, serta pendapatan diterima di muka. Pada tahun 2016, kewajiban jangka pendek Indofood Sukses Makmur tercatat sebesar 19,22 triliun, kemudian meningkat menjadi 37,9 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh sebesar 93,98%. Persentase kenaikan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan total aset, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan aset tidak didominasi oleh kenaikan kewajiban jangka pendek. Dari hasil analisis struktur atau common size analysis, kewajiban jangka pendek Indofood Sukses Makmur pada tahun 2024 tercatat sebesar 18,4 dari total aset. Selanjutnya dari sisi total kewajiban jangka panjang, total kewajiban jangka panjang Indofood Sukses Makmur periode 2016 sampai dengan 2024 juga menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan peningkatan penjualan dan total aset perusahaan. Total kewajiban jangka panjang Indofood Sukses Makmur meningkat dari 19 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar 55,63 triliun rupiah pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 192,64%, meningkat lebih besar daripada persentase kenaikan total aset perusahaan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi atau pinjaman bank jangka panjang, jika dianalisis secara struktur atau common size analysis. Liabilitas jangka panjang dari INDF pada tahun 2024 sebesar 27,6% dari total aset perusahaan. Selanjutnya, jika dilihat dari total ekuitas, bagus sekali meningkat terus dari 2016 sampai dengan sekarang. Jalan dengan peningkatan laba bersih Indofood tahun 2016 sampai dengan 2024, total ekuitas dari Indofood Sukses Makmur juga meningkat dari 43,94 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 108,99 triliun rupiah pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 148,04%. Total ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu perusahaan yang mewakili kepemilikan saham, di mana bagi hasil antara total ekuitas terhadap jumlah lembaran saham adalah nilai buku dari suatu saham. Nilai ekuitas yang meningkat dari tahun ke tahun pada Indofood Sukses Makmur tentunya dalam jangka panjang diharapkan juga akan meningkatkan capital gain dari investor. Oke, lanjut analisis kinerja Indofood Sukses Makmur dibandingkan dengan kompetitornya. Jika dilihat dari current valuation atau valuasi terkini, dapat diketahui bahwa valuasi saham PT Indofood Sukses Makmur tergolong sangat murah dibandingkan dengan rata-rata valuasi industri maupun sektor tempatnya beroperasi.
Berdasarkan data terkini, price to earning ratio (INDF) hanya sebesar 5,66 kali, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 12,66 kali, dan juga di bawah rata-rata sektor consumer non-cyclical sebesar 18,8 kali. Angka ini menunjukkan bahwa harga saham Indofood saat ini masih relatif undervalued dibandingkan dengan emiten lain di sektor yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa saham lain yang termasuk dalam 10 besar sektor consumer non-cyclicals memiliki PER yang jauh lebih tinggi, yaitu CPIM sebesar 21,68 kali, ICBP sebesar 9,32 kali, dan AMRT sebesar 22,92 kali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa INDF saat ini diperdagangkan pada valuasi yang paling rendah di antara para pesaing utamanya. Selain itu, price to book value INDF juga menunjukkan kondisi serupa. PBV Indonesia INDF tercatat sebesar 0,97 kali, yang berarti harga pasar sahamnya masih berada di bawah nilai buku perusahaan. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata PBV industri maupun sektor konsumer non-cyclical, serta lebih rendah dibandingkan emiten lain di sektor yang sama. Sebagai perbandingan, PBV Jepin sebesar 2,71 kali, ICBP sebesar 2,17 kali, dan AMRT sebesar 5,13 kali. Secara sederhana, PIR INDF sebesar 5,66 kali. Dapat diartikan bahwa investor membeli saham ini akan membutuhkan waktu sekitar 5,60 tahun untuk memperoleh kembali modalnya melalui laba bersih perusahaan. Dengan asumsi lebih laba bersih tetap atau tidak tumbuh maupun menurun. Sementara itu PBV sebesar 0,97 kali menandakan bahwa saham INDF saat ini dijual lebih murah dari nilai buku perusahaan, sehingga bisa dikategorikan undervalued atau berpotensi memberikan margin of safety bagi investor jangka panjang. Selain valuasi yang murah dari sisi PR dan PBV, nilai earning yield saham PT Indofood Sukses Makmur juga menunjukkan kinerja yang sangat menarik. Berdasarkan data terkini, earning yield INDF mencapai 16,08%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri maupun sektor consumer non-cyclical. Sebagai pembanding, rata-rata earning yield industri hanya sebesar 8,19%, sedangkan rata-rata sektor berada di level 5,42%. Sementara itu, beberapa perusahaan besar lain dalam sektor yang sama memiliki earning yield yang jauh lebih rendah, seperti Jetpin sebesar 4,67%, ICBP sebesar 8,8%, dan AMRT sebesar 3,75%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa INDF menawarkan potensi imbal hasil yang paling tinggi di antara perusahaan-perusahaan besar di sektor consumer non-cyclical. Dalam konteks investasi, semakin tinggi earning yield, maka semakin besar pula potensi imbal hasil atau return yang bisa diperoleh investor dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan harga saham kebanyakan. Dengan earning yield sebesar 16,08%, secara sederhana dapat diartikan bahwa jika seorang investor membeli saham INDF senilai 100 juta saat ini, maka secara intrinsik investor tersebut sebenarnya mendapatkan imbal hasil setara 16,8 juta per tahun dari laba bersih perusahaan dengan asumsi kinerja keuangan INDF tetap stabil. Angka ini menggambarkan bahwa INDF memiliki potensi return yang menarik dan undervalue, terutama bila dibandingkan dengan emiten lain di sektor yang sama, rata-rata menawarkan yield jauh lebih rendah. Hal ini bisa menjadi indikator positif bagi investor, nilai atau value investor yang mencari saham dengan prospek imbal hasil tinggi dan risiko relatif lebih rendah. Dari sisi profitability atau profitabilitas, dapat diketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang profitable atau mampu menghasilkan laba secara konsisten. Hal ini tercermin dari nilai gross profit margin hingga net profit margin yang sama-sama menunjukkan angka positif dan kompetitif dibandingkan dengan rata-rata industri serta sektor bisnis. Berdasarkan data terbaru, gross profit margin INDF tercatat sebesar 31,61%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sejenis, yaitu sebesar 31,08%, dan rata-rata sektor consumer non-cyclical sebesar 29,47%. Angka ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola biaya produksi dan menjaga efisiensi operasional, sehingga tetap mampu mempertahankan margin laba kotor yang sehat.
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar lain dalam 10 besar sektor consumer non-cyclical, posisi gross profit margin INDF juga tergolong kompetitif. Sebagai contoh, CPIN memiliki gross profit margin sebesar 10,37%, ICBP sebesar 33,47%, dan AMRT sebesar 21,95%. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa margin laba kotor INDF berada di atas CPIN dan AMRT, serta mendekati kinerja ICBP yang masih satu grup usaha dengan INDF. Secara umum, semakin tinggi gross profit margin suatu perusahaan, semakin efisien pula perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, terutama dalam mengendalikan biaya produksi terhadap pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, net profit margin INDF juga menunjukkan hasil yang positif, yakni sebesar 11,01%. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata perusahaan di sektor sejenis yang sebesar 10,22%. Nilai ini dapat diartikan bahwa dari 100 juta rupiah pendapatan penjualan, Indofood berhasil memperoleh 11,01 juta laba bersih setelah dikurangi seluruh beban operasional, bunga, dan pajak. Dari sisi manajemen effectiveness atau efektivitas manajemen, kinerja manajemen PT Indofood Sukses Makmur dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu ROA, ROE, dan aset turnover atau perputaran aset. Rasio-rasio ini penting untuk menilai sejauh mana manajemen mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk menghasilkan laba. Analisis efektivitas manajemen membantu menjawab beberapa pertanyaan penting seperti apakah manajemen mampu menggunakan model perusahaan secara efisien, apakah manajemen dapat menghasilkan laba yang konsisten dari aset yang dikelola, atau apakah manajemen dapat mengendalikan biaya operasional dengan baik. Berdasarkan data terkini, return on equity ROE INDF tercatat sebesar 15,65%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 17,04% dan rata-rata sektor sejenis yang juga sebesar 17,04%. Meskipun berada di bawah rata-rata industri, nilai ini menunjukkan tingkat profitabilitas yang kuat dan stabil untuk ukuran perusahaan besar dengan struktur bisnis yang kompleks seperti GoFood. Secara sederhana, ROE 15,65% berarti bahwa dari setiap 100 juta modal yang disetor oleh pemegang saham, perusahaan mampu menghasilkan 15,65 juta laba bersih. Angka ini mencerminkan bahwa manajemen Indofood telah menggunakan model pemegang saham dengan efisien dan berhasil menciptakan tingkat pengembalian return yang sehat. Kinerja ini mencerminkan bahwa Indofood memiliki struktur keuangan yang solid serta strategi pengelolaan model yang efektif, meskipun menghadapi tantangan biaya produksi yang fluktuatif dan persaingan ketat di sektor konsumer dengan ROE yang berada di bawah 2 digit dan konsisten positif dari tahun ke tahun. Manajemen INDF dikatakan berhasil menjaga efisiensi dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Berikut dilampirkan sumber dari data-data yang saya bacakan di atas dari Stockbit Comparison. Selanjutnya dari sisi solvensi atau rasio kesehatan keuangan perusahaan, Indofood Sukses Makmur menunjukkan kinerja yang sehat dan stabil. Rasio-rasio solvabilitas mengindikasikan bahwa Indofood memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sekaligus menjaga keseimbangan struktur modalnya antara utang dan ekuitas. Berdasarkan data terkini, current ratio INDF berada pada level 2,22 kali, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis. Selain itu, quick ratio juga menunjukkan hasil yang solid, yaitu sebesar 1,72 kali, DER 1,05 kali, dengan kombinasi current ratio, quick ratio yang tinggi, serta DER yang masih dalam batas ideal, INDF dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang solvable, yaitu perusahaan yang mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan kekuatan struktur keuangan perusahaan dan manajemen risiko yang baik, yang menjadi faktor penting bagi investor dalam menilai ketahanan fundamental jangka panjang perusahaan. Dari sisi kebijakan dividen, Indofood Sukses Makmur menunjukkan konsistensi dalam memberikan pembagian laba kepada pemegang saham, meskipun bertahap, meskipun tetap mempertahankan pendekatan yang konservatif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Berdasarkan data terakhir,
Dividen payout ratio INDF tercatat sebesar 21,6%, yang berarti sekitar seperlima dari laba bersih perusahaan dibagikan sebagai dividen tunai. Sebagai perbandingan, CPIN memiliki dividen yield dengan payout ratio 46,10%, ICBP 2,82% dengan payout ratio 26,33%, AMRT memiliki dividen yield 1,63% dengan payout ratio sebesar 37,59%. Sedangkan untuk INDF sendiri memiliki dividen yield sebesar 3,72% dengan payout ratio sebesar 21,0%. Berikut data dilampirkan. Selanjutnya dari sisi book value atau nilai buku, Indofood sukses makmur menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat. Berdasarkan data terbaru, nilai buku INDF mencapai 67,17 triliun, besar sekali. Angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nilai buku industri, sebesar hanya 6,67 triliun rupiah. Sebagai pembanding, beberapa perusahaan besar lain di sektor yang sama memiliki nilai buku yang lebih kecil, yaitu CPIN sebesar 30,42 triliun, ICBP sebesar 47,53 triliun, dan AMRT sebesar 16,82 triliun rupiah. Selanjutnya, apabila dilihat dari income statement-nya, INDF juga termasuk yang tertinggi setelah AMRT. Pendapatan INDF mencapai 118,33 triliun rupiah, di mana pendapatan dari rata-rata industri yang sejenis hanya sebesar 9,09 triliun, dan sektor sejenis sebesar 16,69 triliun rupiah. Sebagai pembanding, pendapatan dari CPIN sebesar 67,58 triliun, ICBP sebesar 73,24 triliun rupiah, dan AMRT sebesar 122,82 triliun rupiah. Net income dari INDF juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata industri dan sektornya. Yang terakhir, jika dilihat dari cash flow statement, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi INDF juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari rata-rata industri sejenis dan rata-rata sektor sejenisnya. Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang dilakukan oleh INDF sebesar 18, triliun rupiah, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata industri yang sebesar 1,66 triliun rupiah ataupun rata-rata sektor sebesar 1,7 triliun rupiah. Sebagai pembanding, kas dari aktivitas operasi yang dihasilkan dari JPIN sebesar 5,78 triliun rupiah, ICBP sebesar 11,78 triliun rupiah, dan AMRT sebesar 9,26 triliun rupiah. Arus kas dari aktivitas operasi penting untuk dicek oleh investor karena menandakan bahwa memang profit atau untung atau keuntungan dari perusahaan didapatkan dari aktivitas bisnis utamanya, bukan dari hasil penjualan investasi atau dari utang. Nah, di pembahasan terakhir atau stock valuation saham, untuk menghitung harga wajar dan margin of safety dari suatu emiten, ada beberapa pendekatan yang biasanya digunakan, seperti dividen diskon model, discounted cash flow, PBV rata-rata industri, PER rata-rata industri. Dengan menggunakan dividen diskon model, kita mendapatkan nilai wajar sahamnya 12.988 per lembar saham. Dengan pendekatan PBV-nya, kita mendapatkan harga wajarnya 19.924. Dengan menggunakan PER, kita mendapatkan harga wajarnya di angka 11.527 per lembar saham. Sehingga kesimpulannya, dengan harga yang sekarang, harga yang terkini itu 7.075 per lembar saham, maka diperoleh rata-rata gabungan nilai wajarnya sebesar 14.813. Maka INDF ini sangat undervalued dengan margin of safety sebesar 52%, dengan potensi kenaikan kurang lebih 181,61% ke nilai tertinggi, dan kurang lebih 109,37% ke nilai rata-rata harga wajar sahamnya. Dengan kesimpulan, Indofood merupakan perusahaan yang undervalued, memiliki fundamental yang solid, dan cocok untuk investasi jangka menengah. Oke, akhirnya kita sampai di penutup.
Melakukan investasi saham adalah impian banyak orang ketika pertama kali mengenal dunia pasar modal. Harapan untuk bisa meraih keuntungan besar, memiliki kebebasan finansial, dan hidup dari hasil investasi sering menjadi daya tarik utama. Namun dalam perjalanannya, banyak yang akhirnya tergoda untuk mencari jalan pintas. Mereka ingin cepat untung tanpa mau bersusah payah menganalisis laporan keuangan, memahami bisnis perusahaan, atau membaca data dengan sabar. Akibatnya, tak sedikit calon investor yang akhirnya berubah arah. Niat awalnya ingin menjadi investor jangka panjang, tetapi berakhir menjadi trader jangka pendek atau bahkan spekulan yang hanya mengejar kenaikan harga sesaat. Mereka tidak sadar bahwa pasar saham bukan tempat mencari keberuntungan, melainkan arena bagi orang-orang yang siap berpikir rasional dan sabar menunggu hasil kerja kerasnya. Banyak dari mereka yang terjebak dari pola ikut-ikutan terhadap investor yang dianggap sukses. Mereka membeli saham yang sama tanpa tahu alasannya, kapan saham itu dibeli, atau di harga berapa sang idola mulai mengoleksinya. Padahal, meniru portofolio orang lain tidak menjamin hasil yang sama. Ketika harga saham turun, mereka panik dan kehilangan kepercayaan diri. Namun ketika harga naik, mereka justru buru-buru menjual karena sudah merasa cukup dengan keuntungan yang kecil. Akhirnya, peluang besar pun terlewat begitu saja. Semua itu terjadi karena mereka tidak benar-benar memahami nilai dan fundamental perusahaan yang mereka miliki. Ada juga yang memilih untuk menjadi pedagang harian atau day trader. Sekilas terlihat menarik karena setiap hari memperoleh keuntungan dari selisih harga. Namun di balik layar, aktivitas seperti itu menuntut energi dan konsentrasi tinggi. Setiap pergerakan harga bisa memancing emosi dari rasa serakah ketika harga naik hingga rasa takut ketika harga turun. Tanpa disadari, mereka seringkali bukan sedang berinvestasi, melainkan berjudi dengan waktu dan tenaga mereka sendiri. Tidak sedikit yang akhirnya kehabisan modal, tenaga, dan semangat karena terus didikte oleh pasar. Padahal kunci utama dalam berinvestasi bukanlah seberapa cepat kita meraih keuntungan, tetapi seberapa dalam kita memahami apa yang kita beli. Analisis fundamental adalah jalan untuk memahami isi sebuah perusahaan, layaknya dokter yang mendiagnosis pasiennya. Seorang dokter tidak bisa menilai kesehatan seseorang hanya dari sekali pertemuan. Begitu juga investor yang bijak harus terus memantau kinerja perusahaan secara berkala, tidaknya setiap 3 bulan sekali saat laporan keuangan terbitkan. Melalui laporan keuangan inilah kita bisa melihat banyak hal, apakah laba meningkat secara konsisten, apakah utang masih dalam batas aman, apakah arus kas sehat, dan apakah nilai perusahaan masih di bawah harga pasarnya. Namun perlu diingat pula bahwa laporan keuangan meskipun diaudit oleh akuntan publik bukan berarti selalu sempurna. Kadang ada perusahaan yang mempercantik laporan demi menjaga citra atau sebaliknya. Sengaja menurunkan kinerja agar bisa membeli sahamnya kembali di harga murah. Disinilah pentingnya ketelitian dan logika yang jernih bagi seorang investor. Kita juga harus memahami bahwa tidak semua perusahaan memiliki ritme bisnis yang sama. Ada yang bersifat siklikal, di mana pendapatan menumpuk di kuartal tertentu saja, misalnya menjelang akhir tahun. Karena itu, membaca laporan keuangan tidak bisa hanya sekedar membandingkan angka dari satu periode ke periode lain, tapi juga harus disertai pemahaman terhadap pola bisnis dan kondisi industrinya. Kejutan-kejutan dalam laporan keuangan biasanya jarang terjadi pada perusahaan besar yang sudah stabil, namun bagi perusahaan yang sedang berkembang, fluktuasi kinerja bisa sangat tajam, baik karena faktor internal maupun eksternal seperti harga komoditas atau kondisi ekonomi global. Disinilah peran analisis fundamental terasa sangat penting, membantu membaca arah dan menilai apakah perusahaan masih berada di jalur yang benar. Pada akhirnya, kemampuan membaca tren kinerja dan nilai wajar perusahaan akan menjadi bekal utama dalam membangun keyakinan sebagai investor. Dengan pemahaman itu, kita tidak lagi menjadi pengikut pasar yang mudah panik, tetapi menjadi pengambil keputusan yang tenang, rasional, dan terarah. Berinvestasi saham bukan tentang seberapa sering kita menang, melainkan seberapa lama kita bisa bertahan. Karena dalam jangka panjang, pasar akan selalu memberi penghargaan kepada mereka yang sabar, disiplin, dan terus belajar memahami nilai sejati dari sebuah perusahaan. Dan di sanalah letak keindahan sejati dari dunia investasi, bukan sekedar angka di layar, tapi perjalanan membangun keyakinan logika dan ketahanan finansial. Kurang lebih seperti itu. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai berjumpa di analisis selanjutnya.